Cerita dimulai dari sebuah kompetisi pertarungan. Tepatnya di Jawa Timur tahun 1986. Di mana saat itu, Surya melawan pria jangkung setinggi 2 meter. Mereka saling beradu kekuatan di atas comberan sawah. Di saat Surya hampir kalah, tiba-tiba kekasihnya yang bernama Susana datang menyemangatinya. Mengetahui hal itu, kekuatan Surya pulih kembali. Dan akhirnya Surya berhasil memenangkan pertandingan. Surya pulang bersama Susana dengan membawa hadiah seekor kambing. Rencananya kambing itu akan dijual untuk membeli emas kawin buat Susana. Ketika mereka berdua sampai, mereka mendapati kedua orang tuanya tengah menangis di luar rumah. Rupanya pada saat itu ayah Susana ditagih hutang oleh debt collector, suruhan seorang rentenir bernama Raden Aryo. Ternyata orang tua Susana terlilit hutang yang belum mampu dibayar. Keesokan harinya keluarga Susana diundang ke rumah Raden Aryo. Mereka dijamu secara istimewa oleh keluarga konglomerat di desa itu. Mereka mengira undangan tersebut untuk membahas masalah hutangnya. Tapi ternyata, Raden Aryo punya maksud ingin meminang Susana menjadi istrinya, untuk mendapatkan keturunan yang selama ini diidamkannya. Karena istri pertamanya yang bernama Minati, tidak bisa memberikan keturunan. Demi melunasi hutang bapaknya, dengan sangat terpaksa Susana menerima pinangan itu. Singkat cerita pernikahan Susana dengan Raden Aryo pun terjadi. Rupanya pernikahan Susana terdengar sampai ke telinga Surya. Surya datang dengan kondisi mabuk berat, dan membuat kericuhan di acara pernikahan. Karena kekacauan itu, membuat Raden Aryo murka. Ia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Surya. Karena hanya seorang diri dan dalam keadaan mabuk, akhirnya Surya kalah. Ia disiksa dengan cara dicambuk oleh Raden Aryo. Dan ketika tangan Surya akan dipotong oleh Raden Aryo, tiba-tiba Susana datang dan memohon ampun. Susana meminta Raden Aryo untuk membebaskan Surya. Susana berjanji akan menuruti semua keinginan Raden Aryo. Karena terlalu sering bersama Susana, membuat Minati sebagai istri pertama cemburu. Namun Aryo menjelaskan, bahwa hal itu dilakukan hanya untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya. Di keesokan hari, Minati meminta pembantunya yang bernama Rati, untuk membawakan sisir Susana yang ada rambutnya. Ternyata Minati punya maksud ingin menyantet Susana. Saat Susana masih tertidur, dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam selimut. Ketika selimut dibuka, ternyata ada puluhan ular di dalamnya. Susana kaget dan ketakutan, dia berteriak dan lari keluar kamar. Malam harinya Minati mendatangi seorang dukun bernama Jaya. Ia bermaksud untuk mengguna-guna Susana kembali. Minati ingin Susana mati dengan cara menderita. Ketika sedang duduk sambil minum teh, tiba-tiba Susana merasa ada yang aneh dalam tenggorokan. Saat diambil betapa terkejutnya, bahwa itu adalah rambut panjang keluar dari mulutnya. Singkat cerita beberapa bulan kemudian, kehamilan Susana mulai membesar. Minati kembali mendatangi dukun Jaya, agar segera menghabisi Susana. Ia khawatir dengan kehamilan Susana yang semakin besar. Minati takut apabila kelak Susana berhasil melahirkan, maka dirinya akan tersingkir. Dukun Jaya bersedia untuk segera menghabisi Susana dengan satu syarat, di mana Minati harus mau tidur dengan dukun itu. Karena keinginannya untuk segera menyingkirkan Susana, Minati menyetujui syarat sang dukun. Santet dari sang dukun itu pun langsung bereaksi. Susana merasa kesakitan. Rati dan seorang dukun bayi yang bernama Mak Ike, segera membantu Susana. Mereka mengira bahwa Susana akan melahirkan. Namun hal aneh pun terjadi. Tepat di malam Jumat Kliwon, perut Susana yang hamil tiba-tiba pindah ke punggung. Perut Susana yang sudah berpindah ke punggung itu pun meledak. Sebelum meninggal, Susana sempat melihat wajah Minati yang tersenyum puas memandang penderitaannya. Namun ajaibnya bayi Susana masih terselamatkan. Minati merekayasa cerita dan memfitnah Susana. Dia mengatakan kepada Aryo, bahwa Susana tewas akibat main ilmu hitam, karena melahirkan di malam Jumat Kliwon. Walaupun bayi Susana selamat,
namun Aryo merasa kecewa karena ternyata Suzana melahirkan anak perempuan. Sedangkan Aryo sendiri menginginkan anak laki-laki, sebagai generasi penerusnya. Minati berniat menguburkan jenazah Suzana tanpa sepengetahuan siapapun tentang kejadian itu. Pagi harinya Surya datang ke rumah Aryo, dengan maksud mengantarkan tasbih dan Al-Quran untuk Suzana. Kebetulan ia ketemu dengan Rati, dan akan menitipkan benda itu. Di situ Rati bercerita bahwa Suzana telah meninggal dengan cara mengenaskan. Mendengar hal itu membuat Surya merasa syok dan terpukul. Apalagi Rati juga bilang, bahwa Suzana meninggal dengan cara disantet. Malam harinya Surya mendatangi makam Suzana, dan langsung menggalinya. Setelah mayat dibuka, Surya merasa kaget bahwa ternyata Suzana tidak dimakamkan secara layak. Surya membawa pergi mayat Suzana dari tempat itu. Di tengah hutan Surya tertidur sambil memeluk jenazah Suzana. Ia terbangun karena mendengar ada suara yang memanggil. Surya kembali membawa jasad Suzana, dan berhenti di bawah pohon besar. Suara itu bertanya, jasad siapa yang ia bawa dan kenapa dia meninggal. Surya pun menjelaskan panjang dan lebar kepada suara yang mengaku dirinya Samail. Karena Suzana meninggal dengan cara disantet dan tentunya menyimpan dendam yang besar, Samail menawari Surya untuk menghidupkan kembali Suzana. Samail membuat perjanjian kepada Surya, apabila ia berhasil menghidupkan Suzana kembali, maka Surya harus menyerahkan bayi Suzana kepada dia. Surya pun menyetujui permintaan Samail. Di tengah hujan yang begitu deras, dan petir yang menyambar, akhirnya Suzana benar-benar hidup kembali. Surya sangat gembira kekasihnya hidup kembali. Suzana pun bertanya di mana bayi yang ada di dalam perutnya. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara tangisan bayinya, lalu Suzana pun menghilang begitu saja. Malam harinya, Suzana mendatangi rumah Raden Aryo. Ia hanya bisa melihat anaknya dari luar jendela. Keberadaan Suzana membuat seorang tukang bakso lari ketakutan, karena melihat punggungnya yang bolong. Suzana mengejar dan menghentikan tukang bakso itu. Suzana memesan bakso 10 mangkok. Si tukang bakso ketakutan, bahwa ternyata bakso yang ia ciduk berubah menjadi mata manusia. Surya kembali ke hutan untuk mencari Suzana. Setelah Suzana datang, ia langsung menanyakan kepada Surya kenapa ia bisa menjadi seperti itu. Surya menjelaskan bahwa Suzana telah mati disantet dan melahirkan dari punggung. Surya juga menjelaskan kenapa ia bisa bangkit kembali dari kematian. Surya mengatakan kepada Suzana, bahwa ia melakukan semua itu karena Surya sangat mencintai Suzana, dan ingin kembali bersama Suzana. Suzana lalu meminta bantuan kepada Surya, agar bisa menyelamatkan anaknya dari Minati. Di malam harinya Surya bersama Rati mendatangi rumah Dukun Jaya. Surya meminta Dukun Jaya, untuk mencabut perlindungan rumah Raden Aryo yang telah dia pasang, karena ia dan Suzana akan mengambil bayinya dari sana. Karena menolak, Surya nekat ingin membunuh dukun itu. Sayangnya Surya berhasil dikendalikan oleh sang dukun, Surya pun dibuat terkapar tak berdaya. Dukun Jaya berniat akan membunuh Surya dengan kerisnya. Rati rela mengorbankan diri untuk melindungi Surya. Ia pun tewas tertusuk keris sang dukun. Namun untungnya Rati berhasil mengambil kalung sakti Dukun Jaya, dan melemparnya ke tungku kemenyan. Surya kemudian menghajar Dukun Jaya. Sementara itu, perlindungan rumah sang dukun pun hilang, dan Suzana berhasil masuk untuk membantu Surya. Suzana memecah kepala dukun santet itu, dan akhirnya sang dukun pun tewas. Pada keesokan harinya, Minati mendatangi rumah Dukun Jaya. Betapa terkejutnya, ia melihat Dukun Jaya telah tewas mengenaskan. Malamnya saat Minati menyisir rambut, ia tak sadar bahwa dirinya juga telah menyisir rambut Suzana, yang berada tepat di atas kepalanya. Minati kemudian berlari ketakutan. Suzana terus menghantui Minati dengan suara tertawa cekikikannya. Kemudian Suzana muncul di hadapan Minati. Saat Minati sedang ketakutan dan minta ampun, ia disadarkan dengan Aryo yang segera datang. Minati menjelaskan kepada Aryo, bahwa ia telah diteror oleh Suzana. Minati pun meminta agar segera didatangkan orang pintar. Namun Aryo tidak percaya dengan apa yang dikatakan Minati.
Aryo dan Minati kemudian mendatangi makam Susana. Mereka kaget mendapati makam itu telah terbongkar. Aryo menduga bahwa Suryalah pelakunya. Mereka kemudian mendatangkan dukun lagi yang bernama Ki Sabrang, untuk melindungi rumahnya. Dukun itu memberikan keris kecil dan cermin kepada Minati, untuk mencegah datangnya Susana. Tiba-tiba Ratih hidup kembali dan mendatangi rumah Aryo. Di hadapan Aryo ia mengaku bahwa habis menjenguk orang tuanya yang sakit. Tanpa rasa curiga, Aryo pun menyuruh Ratih untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Ratih bertemu dengan Minati. Ia lalu minta izin masuk ke dalam kamar bayi Susana untuk memeriksanya. Minati yang curiga kemudian mengikuti Ratih. Namun ketika Ratih membuka keranjang bayi, ternyata bayi itu tidak berada di sana. Ratih kembali mendatangi Minati dan bertanya keberadaan bayi Susana. Minati yang curiga, kemudian menodongkan keris kepada Ratih, namun keris itu tidak ngefek kepada Ratih. Minati memberitahu Ratih bahwa bayi Susana berada di kamarnya. Barulah ketika Ratih berjalan ke kamar, Minati menggunakan cermin untuk melihat wujud asli pembantunya. Betapa terkejutnya Minati, ia melihat punggung Ratih bolong, yang berarti Ratih adalah Susana yang berubah wujud. Susana tertawa ngakak dibarengi dengan lampu-lampu yang ada di rumah pecah dan mati, pintu rumah pun terkunci dari dalam. Di saat yang sama Surya juga datang ke rumah Aryo, untuk menyelamatkan bayi Susana. Ia terlibat pertarungan dengan anak buah Aryo. Surya berhasil mengalahkan mereka, tetapi kelicikan anak buah Aryo yang pura-pura menyerah, ketika Surya lengah mereka menangkap Surya dan akan membunuhnya. Beruntungnya Susana segera datang dan menyelamatkan kekasihnya itu. Susana kemudian mendatangi Aryo dan Minati yang sedang membawa bayinya. Minati mengancam akan membunuh bayi itu, jika Susana nekat mendekatinya. Beberapa saat kemudian Ki Sabrang datang, dan melemparkan paku ke tubuh Susana. Sementara Aryo menembaki tubuh Susana hingga jatuh tersungkur. Surya kemudian datang dan menghajar Aryo dengan golok, hingga jari-jarinya terputus. Dan ketika Ki Sabrang akan menancapkan paku di kepala Susana, Surya mengambil senapan milik Aryo dan segera menembak sang dukun. Tubuh Susana tiba-tiba melemas, Surya segera mencabut paku-paku yang menancap di tubuh Susana. Ia kemudian pulih kembali, dan menancapkan salah satu paku di kepala dukun itu hingga membuat Ki Sabrang tewas. Susana juga membunuh Raden Aryo dengan senapannya sendiri. Sementara itu Minati berusaha kabur dengan membawa bayi Susana. Susana terus mengikutinya. Minati nekat melemparkan bayi itu, tetapi Susana berhasil menyelamatkan anaknya dengan tumpukan jerami. Dia lalu memeluk bayinya yang dilahirkan dengan pengorbanan. Susana menghadang Minati yang berusaha untuk melarikan diri. Susana benar-benar murka, ia membuat Minati tak berdaya dan akhirnya tersungkur. Surya datang dan menyelamatkan bayi Susana. Sementara itu Minati harus menanggung segala perbuatannya. Ia dibuat mati dengan cara yang sama dialami oleh Susana. Susana menjebol punggung Minati dengan tubuhnya hingga tewas. Akhirnya dendam Susana pun terbalaskan. Setelah itu ia meminta bayinya dari Surya, dan mereka bahagia bisa berkumpul kembali. Susana ingin Surya mengambil nyawa bayinya dengan golok yang ia bawa, demikian dengan Surya diminta untuk bunuh diri dengan golok itu, agar mereka bisa benar-benar bersama. Surya pun bingung harus bagaimana, dia tidak ada pilihan lain dan tak mungkin tega membunuh bayi itu. Sehingga sambil memeluk Susana, diam-diam Surya menancapkan paku milik Ki Sabrang ke kepala Susana. Dan akhirnya Susana pun harus meninggal yang kedua kalinya. Surya menguburkan jasad Susana kembali secara layak, sebagaimana mestinya. Surya juga rela membesarkan anak Susana, meskipun itu bukan anak kandungnya. Dan cerita pun berakhir.